mentari, secerah sang pelangi. Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi. Religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdas. Ibu Andirina. Iya, selamat sore Ibu Kadek. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah Bu, sehat, baik. Saya berharap juga Ibu demikian ya. Iya Bu, terima kasih. Tadi malam Ibu katanya mau nelpon, terus mau sharing-sharing. Tentang apa ya Bu ya? Iya betul Bu, saya ingin meminta waktunya Ibu, boleh kan? Saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Saya merasa punya banyak pikiran dengan program yang saya hadapi bersama dengan siswa saya, Bu. Makanya tadi malam itu saya menelpon Ibu Kadek untuk meminta waktunya bisa sharing terkait permasalahan-permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas. Saya mencari rekan yang bisa saya temani sharing supaya ada pencerahan lah setelah berkomunikasi dengan Ibu. Ya baik Bu ya, sepertinya Ibu banyak beban ya Bu ya. Iya Bu, tahu. Baik, jadi apa sih Bu yang ingin Ibu ceritakan mengenai tadi yang beban-beban Ibu yang sangat banyak itu? Iya Bu, begini Bu, saya bingung. Saya bingung itu melihat siswa saya di kelas. Ternyata masih banyak yang belum memahami materi, utamanya itu materi tentang matematika itu perkalian Bu, terutama itu dalam menyelesaikan perkalian pecahan, apalagi ditambah lagi dengan soal cerita. Kemudian mungkin terlalu banyak pikiran dengan program yang saya hadapi bersama siswa. Kemudian siswa saya itu belum menghafal perkalian, jadi mungkin pada saat masuk materinya itu, materi pecahan itu mereka masih bingung. Dari kemarin saya mencoba memberikan soal cerita, tapi ya mungkin hanya ada 1 sampai 2 orang saja yang bisa. Oh ya baik. Jadi kalau untuk perkalian itu Bu ya, itu masalah yang lumrah. Sebenarnya bukan hanya masalah Ibu, tapi itu masalah sudah sangat hampir semua sekolah mempunyai masalah demikian. Karena matematika itu kan apalagi dikaitkan dengan soal cerita, pasti banyak siswa yang tidak memahami masalah pecahan tersebut. Eh, sebentar kita akan sama-sama sharing mengenai uh, cara menyelesaikan masalah mengenai masalah yang Ibu hadapi. Tapi sebelumnya uh, dalam diskusi ini apa sih yang Ibu harapkan uh, dari dari pada akhir diskusi ini apa sih yang Ibu harapkan? Jadi yang saya harapkan itu saya menyadari bahwa saya ingin bagaimana ya, siswa saya itu bisa lebih memahami lagi tentang pembelajaran yang saya berikan di dalam kelas, terutama itu tadi masalah pecahan, masalah perkalian, apalagi kalau berkaitan dengan soal cerita yang dikaitkan dengan soal matematika begitu Bu. Oh iya, baik Bu. Jadi sebenarnya harapannya Ibu di sini nih agar siswa itu tidak lagi merasa susah Bu ya kalau disuguhkan soal-soal cerita. Kalau boleh tahu, sebenarnya cara apa sih Bu yang harus dilakukan siswa eh, khususnya untuk menjawab soal cerita ini apa yang bisa Ibu lakukan agar siswa ini bisa paham mengenai soal cerita yang Ibu berikan? Iya Bu.
Tentunya yang pertama, yang sempat saya berpikir, saya harus mengubah, strategi, mengajar saya, terutama dalam memberikan, contoh-contoh soal ke peserta didik saya. Saya mungkin lebih baiknya menggunakan media, PowerPoint ya, dan saya juga akan menampilkan beberapa soal cerita, dan langkah-langkah dalam menyelesaikan soal cerita itu, serta tahapan-tahapannya. Dan saya juga akan membuat, bahan ajar, juga LKPD yang lebih menarik lagi, Bu, agar siswa bisa, termotivasi dan lebih antusias lagi untuk, mengikuti, pelajaran yang saya berikan di dalam kelas, seperti itu, Bu. Wah, sangat menarik sekali, Bu, ya. Eee, Iya. Langkah-langkah yang Ibu lakukan itu kalau menurut saya itu sudah sangat bagus. Jadi kalau boleh tahu nih, Bu, eee, dari skala, misalnya skala motivasi siswanya Ibu ini, dari skala 1 sampai 10, kondisi yang Ibu, rasakan sekarang itu berada di skala berapa sih, Bu? Kalau dari 1 sampai 10, motivasi siswanya? Iya, mungkin bisa dikatakan, sekitar 40% itu siswa berada di skala 5 ya, Bu, dan 60%-nya itu, siswa itu berada di skala 4 seperti itu, Bu. Wah, masih jauh sekali, Bu, ya, kalau kita Iya. lihat masih jauh dari harapan. Sebenarnya apa sih, Bu, yang menyebabkan siswanya Ibu itu kurang memahami materi yang Ibu bawakan, khususnya untuk materi, matematika ini, yang berhubungan dengan soal cerita? Mungkin ya Bu, saya itu menyadari juga sih, salah satunya itu dari faktor saya mungkin dalam mengajar, eee, mungkin kurang menggunakan media-media, pembelajaran yang membuat peserta didik itu bisa termotivasi Bu, untuk belajar. Apalagi ini materi pelajaran matematika dan apa ya, dan juga selama ini, saya lebih dominan aktif dibandingkan, siswa saya, Bu. Oh, jadi seperti itu, Bu, ya. Jadi Iya. faktor-faktor tadi itu menjadi sebagian besar dari masalah yang Ibu hadapi sekarang. Jadi kalau sudah seperti ini, rencana apa, Bu, agar Ibu itu bisa, menyelesaikan masalah yang sedang Ibu hadapi ini, rencananya Ibu ke depannya itu seperti apa? Kalau boleh tahu. Iya Bu, di sini kebetulan itu besok ada jadwal pelajaran matematika nih Bu. Jadi sebelum saya tidur nanti malam ini, saya akan membuat atau saya akan mendesain media pembelajaran, kemudian bahan bahan ajarnya itu saya akan desain sekreatif mungkin dan LKPD-nya juga akan saya desain sehingga nantinya tampilan PPT-nya, LKPD-nya ada motivasi intrinsik yang muncul dari peserta didik saya. Jadi saya sudah berpikir, sebelumnya saya berpikir bahwa saya harus ubah cara mengajar saya karena kemarin itu saya hanya memberi, contoh-contoh di buku, Bu. Di buku saya menyuruh anak-anak menyelesaikan soal di buku tugasnya masing-masing dan semoga setelah saya mendesain PPTD dan LKPD ini, bisa memotivasi peserta didik saya agar lebih mudah lagi untuk memahami materi pembelajaran khususnya pada perkalian, pecahan, dan soal cerita, Bu. Wah, sudah luar biasa sekali, Bu, ya, rencananya. Eee, untuk mengatasi masalah ini kalau sudah seperti itu rencananya kayaknya itu sudah, sangat bisa untuk merubah, siswa ini menjadi lebih termotivasi lagi. Tadi kan banyak ya, Bu, ya, rencananya ada membuat LKPD, kemudian media-media. Jadi kalau misalnya apa sih, Bu, yang paling dekat ini, istilahnya yang paling mungkin Ibu lakukan dalam waktu dekat ini, Bu? Apa kira-kira, Bu? Ya seperti yang saya, bicarakan tadi Bu, saya akan mendesain LKPD-nya itu, sekreatif mungkin, kemudian memberikan, latihan soal-soal yang lebih menarik lagi, seperti itu Bu.
Siap. Ya, oke Bu ya. Jadi kalau misalnya sudah seperti itu, selanjutnya ketika sudah melaksanakan apa yang Ibu rencanakan tadi dalam waktu dekat ini, kemudian kalau misalnya ada hambatannya, kira solusi apa nih yang bisa Ibu lakukan agar hambatan itu tidak menjadi halangan lagi bagi Ibu untuk melakukan perubahan atau agar gangguan-gangguan tadi tidak mengganggu Ibu untuk melakukan perubahan dalam sistem pembelajaran Ibu tadi. Iya Bu, begini, kan dalam melakukan kegiatan pembelajaran itu terkadang itu tidak berjalan mulus, ada saja gangguan yang kita hadapi. Misalnya saat sekarang ini kan musim bergilir mati lampu ya, hampir setiap Iya, hari kita digilir listriknya padam. Jadi pada saat saya menampilkan PPT di kelas itu tiba-tiba lampu atau listriknya padam, saya sudah memikirkan sebelumnya alternatifnya yang akan saya lakukan, seperti saya akan print out PPT-nya yang sudah saya buat, lalu nantinya akan saya bagikan kepada peserta didik saya. Dan kemudian jika ada siswa dalam mengerjakan soal-soal itu mereka masih bingung, eh, saya harus mengetahui dulu ya Bu, saya harus mengetahui dulu apakah peserta didik saya ini dapat memahami pembelajaran melalui media pembelajaran tadi, dan jika mereka sudah memahami, barulah saya akan memberikan latihan seperti itu Bu. wah itu rencana sangat luar biasa sekali Bu ya, mengenai apa yang menghilangkan gangguan-gangguan tadi itu sudah sangat bagus sekali Bu ya. Kemudian setelah merencanakan hal itu, kira-kira apa sih Bu komitmen Ibu yang bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat? Iya Bu, jadi besok saya akan melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan tadi itu, Bu. Itu komitmen saya. Seperti itu Bu. Baik. Ya, baik Bu. Semoga semua harapan Ibu tadi berjalan dengan lancar dan segala sesuatu yang akan Ibu lakukan itu berlangsung sesuai harapan kita bersama ya Ibu ya. Iya Bu. Saya sangat berharap besok Bu siswa saya lebih antusias lagi, karena sebelumnya itu mereka kelihatannya terlihat mulai jenuh Bu, mungkin karena masih kurang paham ya materinya. Saya juga berharap setelah saya mendesain media pembelajaran itu, saya lebih memudahkan peserta didik dalam memahami setiap tahapan dalam menyelesaikan soal cerita, termasuk tadi itu perkalian dengan berbagai cara dan soal cerita itu Bu. Ya, baik Ibu. Semua rencana yang Ibu paparkan tadi itu sangat-sangat bagus, kemudian sangat mendukung. Saya sebagai teman di sini sangat mendukung dari semua perubahan yang akan Ibu lakukan. Kemudian setelah pembahasan ini berakhir ya Ibu ya, semoga kita tetap ada komunikasi, kemudian ada tetap berlanjut sharing-sharingnya Ibu ya. Kemudian selanjutnya jika Ibu butuh bantuan saya siap membantu Bu. Ya Bu, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu Kadek atas waktunya untuk sharing. Semoga kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita, dan apa yang kita lakukan hari ini bisa bernilai ibadah untuk kita. Amin. Semangat ya Bu ya untuk melaksanakan rencana-rencana tadi. Kemudian untuk kali ini sekian sharing-sharing kita. Semoga rencana tadi itu berjalan dengan lancar, kemudian perubahannya juga positif untuk siswa-siswa kita. Dan untuk kedepannya semoga Ibu dan kita semua sehat dan sehingga bisa menjalankan aktivitas kita. Iya Bu. Terima kasih Oke. Bu. Oke, Ibu Ina. Iya, selamat sore Bu Kade. Ada yang bisa saya bantu?
Iya, Bu. Jadi saya mau sedikit cerita tentang apa yang saya alami tadi, Bu, mengenai supervisi oleh pengawas. Bisa minta waktunya sebentar, Bu? Oh, begitu. Iya, bisa Bu. Ada apa dengan pengawas Bu? Ada Jadi kejadian apa begini tadi? loh. Jadi begini loh, Bu. Tadi saya kan baru dapat teguran ini dari pengawas sekolah karena eh, pada saat saya supervisi tadi, saya itu tidak menggunakan buku teks untuk mengajar. Tapi saya kan sudah menggunakan media-media lain, Bu, untuk mengajar saya itu. Walaupun saya tidak menggunakan buku teks, tapi saya tetap mengacu pada kurikulum. Namun setelah saya menyampaikan itu kepada pengawas, kok kayaknya dia tersinggung gitu loh, Bu. Dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh, begitu. Iya. Kira-kira sebenarnya apa yang menyebabkan Ibu sehingga tidak menggunakan buku teks? Apa kendalanya? Ya, sebenarnya saya itu kan sudah terbiasa gitu loh, Bu, untuk menggunakan tidak menggunakan buku teks. Yang saya materi. Kenapa Bu? Ulangi jaringan tadi. Ya, kalau sebenarnya sih tidak menggunakan buku tes karena menurut saya itu materi yang saya ajarkan itu sudah saya kuasai seperti itu, Bu. Kalau gitu, pada saat Ibu mengajar, Ibu menggunakan sumber belajar apa ya? Kalau saya pada saat saya mengajar itu saya menggunakan sumber belajar itu seperti sumber belajar dari internet, kemudian ada video pembelajaran dari YouTube, ada juga artikel ilmiah yang saya ambil dari internet, Bu. Oh, begitu. Jika dilihat dari respon siswa, kira-kira manakah yang lebih memotivasi siswa? Menggunakan buku teks atau menggunakan media pembelajaran? Nah, dia tuh lebih banyak, semua tuh lebih banyak ke video pembelajaran, Bu. Anak-anak itu lebih termotivasi, lebih senang, lebih happy gitu, Bu. Kalau belajar menggunakan media-media lain dibanding hanya menggunakan buku teks seperti itu, Bu. Kira-kira penyebabnya apa ya begitu? Nah, kalau menurut saya video pembelajaran atau media lain itu kan kalau kita pakai video pembelajaran siswa itu dapat melihat langsung, dapat mengalami langsung apa yang sedang mereka pelajari. Eh, Kemudian siswa itu akan bisa apa namanya tidak tidak menghayal gitu, Bu. Kalau sedang belajar itu kalau gunakan buku teks itu kan hanya meraba-raba saja karena kan dia tidak lihat langsung seperti itu, Bu. Kalau menurut saya. Oh, iya ya, benar benar benar. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks itu bisa menghambat eksplorasi siswa? Sebenarnya sih kalau menurut saya, kalau saya pikir-pikir kembali, ya sebenarnya tidak juga sih, Bu. Hanya kan eh, lebih bagus gitu kalau menggunakan kalau menggunakan video pembelajaran. Tapi tidak ada salahnya juga sih, Bu, ya kalau kita menggunakan buku eh, memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Iya, benar. Saya setuju dengan Ibu. Semakin banyak sumber, semakin banyak yang bisa anak-anak dapat di materi tersebut. Jadi kita guru itu harus memang pandai-pandai mencari berbagai macam sumber belajar. Bukan hanya buku teks, video pembelajaran, praktik langsung, karena di dalam kelas itu siswa-siswa kita beraneka ragam. Ada yang audio, ada yang audiovisual, dan ada yang kinestetik. Bagaimana caranya kita bisa merangkum mereka semua, perbedaan-perbedaan itu, yaitu dengan menggunakan beberapa sumber, memang harus seperti itu.
Sekarang apa rencana Ibu kira-kira untuk menyelesaikan masalah dengan Pak Pengawas itu? Mungkin yang pertama nanti saya akan menghadap kepada kepala sekolah dulu dan menyampaikan permohonan maaf saya, Bu, tentang karena sudah membuat kecewa Pak Pengawas. Kemudian mungkin yang kedua nanti yang saya akan lakukan, saya akan bertemu dengan Pak Pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berlanjut-lanjut nantinya, Bu. Iya benar, bagus sekali tuh rencana Ibu. Saya sangat mengapresiasi karena biar bagaimana pengawas itu adalah mentor kita dan sebagai pembina kita di lapangan ya. Memang kita harus, walaupun kadang-kadang memang terkadang ada beberapa pengawas yang masih menggunakan cara lama karena adanya pergantian kurikulum ini, mungkin bisa kita jelaskan baik-baik kepada pengawas tersebut bahwa kita sekarang sudah menggunakan kurikulum merdeka. Jadi di dalam kurikulum merdeka itu sumber belajar tidak hanya buku teks, tapi berbagai macam sumber bisa digunakan. Jadi bisa dijelaskan secara baik dan sopan agar pengawas bisa menerima alasan Ibu tidak menggunakan buku teks pada saat mengajar. Kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Komitmen saya akan membuat rancangan untuk menggunakan banyak sumber saya akan membuat berbagai rancangan pembelajaran itu dengan memperbanyak sumber-sumber belajar sehingga bisa menunjang segala gaya belajar siswa itu bisa terpenuhi, Bu. Jadi nantinya saya akan menjalankan Merdeka Belajar dan saya akan membuat murid saya senang dalam kegiatan mengeksplorasi materi dan kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung dengan menggunakan berbagai sumber belajar itu diantaranya saya juga akan menggunakan buku teks, menggunakan video pembelajaran, mengambil artikel dari internet dan masih mungkin apa saja lah Bu mengenai materi-materi yang berhubungan dengan pembelajaran yang sedang saya lakukan pada saat itu. Seperti itu, Bu, komitmen Wah, saya. bagus sekali Bu. Sepertinya rencana Ibu sudah sangat baik. Nanti ke depannya harus duduk bersama memang pengawas KS dengan Ibu dan untuk dibicarakan secara baik-baik. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktunya untuk sharing-sharing kali ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang dirindukan oleh murid kita ya, Bu ya. Baik, sama-sama Bu Kadek. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Kak. Gimana?